anak wanita Zakia Falaudin, kelas 10 IPA 1. Saya hari ini akan memimpin tadarus. Sebelum kita mulai tadarus pada hari ini, marilah kita buka Al-Quran, dan untuk yang muslimah diharapkan menggunakan hijabnya. Marilah kita mulai tadarus pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita buka surat Al-Maidah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum 'adzabun muqim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها هم
التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Shadaqallahul Azim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagaimana siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dapat memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusan setelah itu, sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah meminta putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi
takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tadarus pada hari ini telah selesai. Mari kita lanjutkan dengan baca istighfar tiga kali dan membaca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wa sha'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوى. فيا خاتي الحاجات، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian tadarus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru beserta karyawan yang saya hormati, serta anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 28 Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas menjalani kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan senantiasa memiliki makna nilai ibadah menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah sepenuhnya keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya di kesempatan yang singkat ini menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, bersumber dari dua orang sahabat, yakni Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Syariatnya pesan Rasul kepada kedua orang sahabat, tetapi hakikatnya merupakan pesan beliau kepada kita seluruh umatnya. Pesan yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Takwa dalam artian menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintah? Satu contoh, sholat. Sifat perintah sekemampuan hambanya. Jika seorang hamba tidak sanggup untuk sholat secara berdiri, diizinkan untuk sholat sambil duduk. Duduk pun tidak bisa, boleh sholat sambil berbaring. Melaksanakan ibadah haji, ini juga perintah Allah. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mampu, baik mampu secara fisik maupun mampu secara finansial. Tidak demikian halnya dengan larangan Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kemudian juga jangan dekati khamr. Ini merupakan larangan Allah yang harus benar-benar kita tinggalkan. Tidak ada toleransi di sini. Tidak ada sekemampuan kita untuk meninggalkan kedua hal tadi. Tidak ada. Jadi sanggup tidak sanggup harus sanggup, mampu tidak mampu harus mampu. Tua, muda, semua kalau sudah menyangkut larangan wajib untuk ditinggalkan.
Dalam Al-Quran sendiri, beberapa janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah yang sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik terhadap segala permasalahan yang dijumpai. Dan di samping itu juga Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pesan Rasul kepada kedua orang sahabat tadi untuk kita, boleh saya katakan sebagai kunci sukses buat kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan yang baik tersebut dapat menutupi segala bentuk keburukan yang kita lakukan. Dan ini merupakan hak kita, oleh kita untuk kita. Sebagai contoh, mulut kita ini sering membicarakan aib orang lain. Maka yang pertama kita harus istighfar. Kemudian kita iringi dengan sedekah sekemampuan kita. Kemudian kita sering mengeluh. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan hambanya untuk mengeluh terhadap semua persoalan dalam hidup. Agama mengajarkan kepada kita, jadikan sabar dan sholat menjadi penolong. Hiasi lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita, dalam konteks menutupi segala keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, pesan Rasul kepada kedua orang sahabat tadi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kepada siapapun, tidak hanya sesama muslim, dengan yang non-muslim pun kita harus baik. Kita harus bisa menghargai orang lain. Kita harus bisa memperbuat hal-hal yang baik juga untuk orang lain. Satu contoh yang harus kita hormati dan kita hargai, bahkan harus kita bangga dan bahagiakan, adalah kedua orang tua kita, termasuk guru-guru kita. Marilah kita berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, dan untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Rasul sendiri pun bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Inilah menyangkut hak orang lain yang ada dalam diri kita. Kalau ada teman kita yang melakukan sebuah kesalahan,
tegurlah dia dengan bahasa Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah manusia ke jalan Tuhan dengan cara yang arif dan bijaksana, dengan nasihat-nasihat yang baik. Mudah-mudahan segala apa yang kita perbuat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ada janji Allah dalam hadis qudsi, Allah berjanji, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit di dalam hati. Inilah syurga. Kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan juga belum pernah terbersit ataupun terdetik di dalam hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.